Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai artikel studi kasus pemasaran. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Andika Astrina dengan NIM F022013 dan teman saya Santi Nugraheni dengan NIM F02201125. Informasi artikel. Jurnal artikel yang akan kami bahas berasal dari Journal of Innovation and Knowledge. Judul artikel kami yaitu Market Sensing Capability, Knowledge Creation and Innovation, The Moderating Role of Entrepreneurial Orientation. Autor atau penulis dari artikel kami yaitu Abdallah Muhammad dan Okechukwu Lawrence. Artikel yang kami bahas disetujui pada tanggal 16 Februari 2019 dan tersedia secara online pada tanggal 8 Maret 2019. Artikel kami masuk ke dalam kuartil 1. Motivasi penulis. UKM bertanggung jawab atas sebagian besar lapangan pekerjaan di negara berkembang karena UKM menguasai sebagian besar bisnis. Kesulitan atau masalah utama yang dihadapi UKM yaitu penciptaan pengetahuan. Penciptaan pengetahuan sangat penting bagi UKM. Penciptaan pengetahuan dapat membantu UKM untuk merangkul orientasi kewirausahaan agar tetap relevan, meningkatkan kinerja, dan dapat mempertahankan bisnis. Oleh karena itu, motivasi penulis dalam menulis artikel yaitu untuk mengetahui hubungan antara kemampuan penginderaan pasar, penciptaan pengetahuan, orientasi kewirausahaan strategis, dan inovasi dalam UKM. Selanjutnya yaitu kontribusi artikel. Dalam penelitian sebelumnya, inovasi terjadi karena akibat dari kemampuan penginderaan pasar, antisipasi lingkungan bisnis, proses, dan manajemen pengetahuan. Inovasi juga muncul karena orientasi kewirausahaan. Jika orientasi kewirausahaan lemah, maka kemungkinan tidak terjadi kegiatan inovatif. Penelitian sebelumnya juga menjelaskan bagaimana kemampuan penginderaan pasar UKM memanfaatkan hasil perusahaan untuk mencapai inovasi, sehingga kebaruan atau kontribusi artikel ini yaitu sebagai hasil penyelidikan atau penelitian hubungan timbal balik dan dampak UKM, kemampuan penginderaan pasar, proses penciptaan pengetahuan, dan orientasi strategis pada inovasi produk atau prosesnya. Selanjutnya yaitu hipotesis dan pertanyaan. Dalam artikel terdapat 5 hipotesis. Hipotesis pertama menyatakan kemampuan penginderaan pasar perusahaan memiliki dampak positif pada proses penciptaan pengetahuan. Kemudian hipotesis yang kedua menyatakan kemampuan penginderaan pasar memiliki dampak positif pada proses dan inovasi produk. Kemudian hipotesis yang ketiga menyatakan penciptaan pengetahuan memiliki dampak positif pada proses dan inovasi produk. Kemudian hipotesis yang keempat menyatakan proses penciptaan pengetahuan menengahi hubungan positif antara kemampuan dan proses penginderaan pasar dan inovasi produk. Kemudian hipotesis kelima yaitu menyatakan orientasi kewirausahaan strategis memoderasi hubungan antara penciptaan pengetahuan dan proses dan inovasi produk, sehingga dampak penciptaan pengetahuan pada proses dan inovasi produk akan lebih tinggi ketika orientasi kewirausahaan strategis lebih tinggi juga. Selanjutnya adalah kerangka penelitian. Ada beberapa poin dalam kerangka penelitian. Yang pertama adalah kemampuan penginderaan pasar, di mana kemampuan penginderaan pasar ini menggunakan 5 skala dari Cohen dan Leventhal. Beberapa di antaranya adalah perusahaan kami memperoleh dan menggunakan informasi pasar. Perusahaan kami mengantisipasi tindakan pesaing dan memprediksi permintaan konsumen. Poin yang kedua adalah proses penciptaan pengetahuan, di mana di sini menggunakan 19 item yang divalidasi oleh Nonaka, Bioshare, dan Kano. Beberapa di antaranya adalah perusahaan kami menekankan pengumpulan informasi dari lokasi penjualan dan produksi, menekankan berbagi pengalaman dengan pemasok dan pelanggan, menekankan untuk menemukan strategi dan pasar baru, dan juga menekankan dialog yang kreatif dan esensial. Poin yang ketiga adalah orientasi kewirausahaan strategis, di mana di sini menggunakan 9 pertanyaan dari Coffin dan Slavin, Lamkin and Des, dan juga Jantunen et al. Beberapa pertanyaan di antaranya adalah,
Kami secara aktif mengamati dan mengadopsi praktik terbaik di sektor. Menyadari sejak awal perubahan teknologi yang mungkin berdampak pada bisnis, dan juga mengambil peluang yang tak terduga. Poin yang keempat adalah inovasi produk dan proses, di mana di sini dimodalkan dengan 13 item oleh Kerla Paz, Song, dan Lee pada tahun 2010. Beberapa poin di antaranya adalah produk dan layanan baru kami sering dianggap sangat baru oleh pelanggan. Produk dan layanan baru di perusahaan kami sering membawa kami menghadapi pesaing baru. Dan juga, dibandingkan dengan pesaing, perusahaan kami telah memperkenalkan produk dan layanan yang lebih inovatif selama 5 tahun terakhir. Slide selanjutnya, sampel penelitian. Yang pertama adalah objek sampel. Peneliti mengambil sampel sebanyak 300 UKM dari total keseluruhan 1.400 UKM yang terdaftar beroperasi di Amman, Yordania. Cara pengambilan sampelnya, peneliti mengadopsi cara pengambilan sampel dengan simple random sampling, di mana simple random sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang diambil secara acak, di mana anggota populasinya memiliki kesempatan yang sama terpilih menjadi sampel. Di sini, pengambilan sampel dilakukan dengan cara peneliti mengambil secara acak, kemudian menghubungi UKM yang terkait untuk menanyakan kesediaannya bergabung dalam penelitian. Jika bersedia, maka merekalah yang akan terpilih untuk menjadi sampel penelitian ini. Namun, jika tidak bersedia, maka peneliti akan memilih sampel lain lagi dengan cara yang sama. Slide selanjutnya, alat uji penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menguji validitas model pengukuran dilakukan dengan penggunaan standar pembebanan faktor, tes statistik, uji chi-square, dan indeks kecocokan lainnya, seperti goodness of fit index dan comparative fit index. Peneliti menggunakan dua strategi dan pendekatan matematis, yaitu yang pertama memastikan kerahasiaan data peserta, dan juga yang kedua melibatkan serangkaian aplikasi metode statistik. Kemudian alat uji dalam penelitian ini adalah Structural Equation Modeling atau SEM, di mana SEM ini merupakan alat analisis statistik yang jika dilihat dari penyusunan dan cara kerjanya merupakan gabungan dari analisis faktor dan analisis regresi. Slide selanjutnya. Dengan menggunakan uji SEM, penelitian ini menunjukkan bahwa kapabilitas penginderaan pasar secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap inovasi produk dan prosesnya melalui proses penciptaan pengetahuan. Selain itu, dalam efek interaksi menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan strategis memiliki dampak positif langsung pada inovasi produk dan prosesnya. Sedangkan proses penciptaan pengetahuan dengan orientasi kewirausahaan strategis menunjukkan bahwa orientasi kewirausahaan strategis meredam hubungan positif antara proses penciptaan pengetahuan dan inovasi produk dan prosesnya. Slide selanjutnya. Sekian presentasi dari kami. Banyak salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.